Pada suatu hari, saat menyusuri hutan Jatisari, tatkala terusir dari kadipaten akibat perbuatannya, terlihat seorang pemuda berjalan lunglai di tengah pergulatan kehidupan yang penuh kebingungan. Akhirnya pemuda itu, yang tidak lain adalah Raden Said, bertemu dengan Sunan Bonang. Di bawah langit biru yang cerah, angin tipis berhembus lembut, menyapa semak belukar kesadaran. Tanah merah, rumput liar, dan ilalang-ilalang tersenyum penuh makna mendengar percakapan kedua insan itu, siap menemani laku lampah tapa beratanya. Diiringi gemercik air yang mengalir tenang, menjadi saksi awal mula perjalanan spiritual yang akan baru dimulai. Sebelum bertapa, Sunan Bonang telah memberikan bimbingan, wejangan-wejangan tentang esensi spiritualitas, dan memberikan kalam rahasia agar terbuka cahaya di dalam diri, mengenal diri sejati dan mengenal pemilik sejati jagat raya ini. Sunan Bonang secara simbolik menancapkan tongkatnya di tepi sungai, lalu berkata, "Duduklah di sini dan tunggulah aku kembali. Tunggulah dengan kesabaran dan pelajarilah apa yang diberikan alam kepadamu. Waktu akan menjadi gurumu dan akan menjadi sahabat dalam kesendirian. Ingat anak muda, ini bukan hanya tentang menunggu. Ini adalah tentang memahami diri sendiri, mempelajari kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Amatilah alam ini, bagaimana ia bekerja. Renungkan bagaimana kehidupan bermula, dan temukan kebenaran yang sesungguhnya." Seiring berjalannya waktu, dalam kesunyian, sedikit demi sedikit jiwanya mulai tercerahkan. Ia mulai memahami bahwa alam dan segala elemennya menjadi guru, mengajarkan tentang siklus kehidupan, ketabahan dan keterhubungan semua makhluk, membangun hubungan yang erat dengan pencipta dan makhluk ciptaannya. Hari berganti hari, musim berganti musim, Raden Said semakin tenggelam dalam tapa beratanya, menembus alam indrawi menuju alam maknawi, menguasai lautan ilmu lahir maupun ilmu batin, menemukan guru sejati yang terus-menerus membimbingnya hingga mencapai kesadaran tertinggi, ilmu yang tanpa batas. Di sana tidak ada pusat, tidak ada tepian, tidak ada kedalaman, dan tidak ada ketinggian. Yang ada hanya kekosongan sejati. Memandang segala sesuatu dari titik kekosongan membuat segala sesuatu terpahami secara terang apa adanya. Pencerahan terlahir, kemelekatan pun terlepas. Lalu muncullah esensi sesuatu dengan sendirinya. Tubuhnya berlahan diselimuti oleh semak belukar. Akar-akar pohon mulai merambat menyelimuti tubuhnya, menyatu dengan alam sekitar. Tiba-tiba suara azan yang merdu, penuh kekuatan spiritual itu, membahana, memecah keheningan, menembus kedalaman meditasinya, membawanya kembali ke alam sadar penantian. Matanya sedikit demi sedikit mulai terbuka, merasakan kehadiran spiritual yang begitu mendalam, seakan baru saja terlahir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, dalam berbagai tradisi spiritual, khususnya dalam ranah keagamaan di Nusantara, konsep orang terpilih telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari naratif kehidupan manusia. Salah satu tokoh yang kontroversial yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Sunan Kalijaga, dikisahkan sebelum diapuk menjadi Wali Songo, Raden Said melakukan ritual tapa brata di pinggir kali selama rentang waktu 3 tahun, bahkan ada yang mengatakan hanya 40 hari, atas perintah sang guru. Dia menyendiri dalam sepi, menjauhkan diri dari carut marutnya peradaban kala itu, masuk dalam kesunyian, senyap dari segala keinginan, mengheningkan cipta, hanung dalam suwu. Kisah ini bermula ketika Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang, menjadi kisah yang begitu inspiratif, membuka jendela perjalanan spiritual yang sungguh luar biasa, menunjukkan betapa pentingnya kesabaran, kelembutan, kebijaksanaan, dan pengabdian tulus dalam memperdalam pemahaman agama Islam. Peristiwa itu dianggap menjadi titik balik kehidupan, sekaligus menjadi awal mula proses perjalanan spiritualnya. Ia menemukan jalan spiritual yang sungguh luar biasa, yang tidak hanya berlandaskan pada ritual formalitas agama yang kaku, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang esensi keberadaan dan koneksi dengan Pencipta serta seluruh makhluk ciptaannya. Dalam konteks metafisika tradisional Islam, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu, terutama mereka yang berasal dari tradisi sufi yang menganut eksistensialisme, menganggap bahwa Tuhan, alam, dan manusia mempunyai hubungan intrinsik metafisik yang sangat erat. Sunan Bonang yang beraliran sufistik eksistensialisme menyadari bahwa untuk merubah kebiasaan buruk seseorang menjadi manusia yang mulia di mata Tuhan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Perubahan membutuhkan proses ketekunan dan kesabaran. Maka cara membimbing Raden Said pun berbeda. Apa yang dilakukan Raden Said tentunya tidak bisa ditiru secara syariat dalam konteks tertentu, tapi itu biasa dalam hasanah ilmu kewalian. Ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat tidak bisa ditiru. Dalam terminologi Qur'aniyah, struktur manusia dirancang dengan tujuan penciptaan itu sendiri, di mana jiwa menjadi target pendidikan ilahi. Manusia harus melakukan perjalanan batin untuk menemukan identitas dirinya. Maka tapa brata semedi inilah yang ditempuh Sunan Bonang untuk menundukkan hati Raden Said yang masih dipenuhi berhala dunia. Jiwanya masih pekat dengan noda dan dosa. Sangatlah sulit untuk membuatnya menjadi cemerlang. Semesta kemakhlukan adalah hijab dari cahaya, dan ikonnya adalah hawa nafsu. Hal inilah yang harus dimusnahkan terlebih dahulu. Diri manusia diciptakan berlapis-lapis, dan setiap lapisannya merepresentasikan lapisan-lapisan alam. Silaturahim antara lapisan diri manusia juga sangat penting, bahkan lebih penting dari yang lain. Sulit dibayangkan seseorang bisa sempurna
melaksanakan silaturahim dengan makhluk lain jika di dalam dirinya masih berantakan, tidak terjadi sinkronisasi dan harmoni antara badan, jiwa, dan roh. Tidak mungkin akan tampil sebagai hamba sejati, apalagi akan tampil sebagai waliullah. Berangkat dari pemahaman inilah, konsep pendidikan dalam Islam mempunyai visi integral yang bertujuan menghasilkan manusia beradab, yang dengan ilmunya ia dapat bersikap dan berinteraksi dengan berbagai macam realitas dengan bijak dan adil. Kenapa Raden Said kala itu tidak diperintahkan melaksanakan sholat? Jika itu dipaksakan belum tentu menyentuh hati nuraninya, sebab saat itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan ibadah lainnya masih sangat asing di telinga masyarakat Jawa. Sunan Bonang lebih mengutamakan pendidikan rohani terlebih dahulu, bukan fikih, sebab menurutnya fikih tidak menyentuh dimensi ini. Fikih hanya mengurusi persoalan fisik dalam ta'abud, tidak menyentuh rohani. Karenanya menilai dimensi rohani harus menggunakan perspektif rohani. Jika dimensi rohani dilihat dengan perspektif fikih dan filsafat, tentu saja tidak kompatibel. Maka dilakukanlah pendekatan dengan kelembutan, mengikis ego, nafsu di dalam diri. Setelah hatinya lembut, fase syariat baru dimulai. Tapa Brata Semedi adalah jalan menuju Suwung, dipandang sebagai asal muasal dari alam semesta, hakikat dari segala sesuatu, kenyataan mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusiawi, dan mengandung makna pengendalian diri yang sempurna, serta kesadaran sejati akan dirinya dengan Tuhannya, di mana untuk mencapainya dibutuhkan transformasi secara total akan fakultas akal demonstrasi menjadi intuisi. Laku lampah batin seperti inilah yang kini sudah ditinggalkan, padahal sunnah terbesar itu mestinya digugu dan ditiru. Tahanut yang lazim dilakukan oleh para nabi dan rasul, tak ubahnya upaya kembali ke titik nadir. Inilah yang dinamakan kesadaran ilahiyah, puncak tertinggi, mengatasi segala sesuatu dengan memahami segala sesuatu sebagai bagian tak terpisahkan dari diri sendiri. Karena kita semua di semesta ini adalah partikel Tuhan. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan manusia adalah kopi dari jagat raya, atau menjadi alam kecil apabila rohaninya tidak dapat mengalahkan kemanusiaannya. Namun sebaliknya, jika rohaninya bisa menundukkan unsur kemanusiaannya, hakikat dirinya lebih unggul dibanding jangkauan panca inderanya, maka ia masuk ke alam malakut yang jabarut. Dalam keadaan yang seperti ini, manusia menjadi jagat besar, sedangkan alam semesta justru menjadi kopi dari manusia. Kecerdasan spiritual hadir karena gabungan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi, berkolaborasi dengan hakikat Esa Kekasih yang mengendalikan jagat kecil di dalam diri. Kemenangan mengalahkan ego diri, menghadirkan sejatinya diri, hakikat Esa Kekasih, pemilik jagat raya. Jika mampu mengendalikan jagat kecil, akan semakin besar, mampu mengendalikan jagat besar di luar diri. Raden Said telah mencapai puncak kehampaan diri dan menemukan hakikat hidup yang sebenarnya tentang diri, dan menemukan muara dari lautan ilmu ahadiyah.
sebagai kitab induk yang nyata, tersusun lembar demi lembar pada diri manusia, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia di dunia menuju akhirat. Meski tidak ada huruf yang dapat terbaca, namun kalimatnya jelas pada binar sinar cahaya, tajam menghujam jiwa, masuk merasuk kalbu. Dalam kebisuan kita masih mendengar kalam cintanya. Demikian sepotong kisah perjalanan spiritual Raden Said. Semoga membuka mata hati kita untuk lebih terbuka, menerima perbedaan. Pemahaman terhadap agama jangan hanya dipahami secara literal atau tekstual saja. Kita harus mencoba menggalinya secara simbolis, agar kita dapat mengambil makna dari simbol-simbol yang ada dalam kisah tersebut. Semoga menggugah hati kita dan menjadi bahan renungan diri bahwa pengabdian apapun yang kita lakukan dalam konteks agama mempersyaratkan adanya kesungguhan dan ketulusan hati. Semoga bermanfaat dan mengetuk hati kita untuk lebih peduli kepada leluhur yang telah membuka jalan mengenalkan agama rahmatan lil alamin. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki kisah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, satu-satunya jalan keluar adalah jalan ke dalam diri. Diri yang jahir berasal dari 4 unsur: api, angin, air, dan tanah. Makna yang terkandung dari tulisan Allah: alif adalah api, lam awal adalah angin, lam akhir adalah air, ha adalah tanah atau bumi. Api itu terbit dari diri yang batin, berhuruf alif, bernama Zat, yang menjadi rahasia hurufnya pada diri kita. Angin itu terbit dari diri yang batin, berhuruf lam awal, bernama Sifat, yang menjadi nyawa pada diri kita. Kemudian air terbit dari diri kita yang batin, berhuruf lam akhir, bernama Asma, yang menjadi hati pada diri kita. Dan yang terakhir, tanah. Tanah itu terbit dari diri yang batin, berhuruf H, bernama Akpal, menjadi tingkah laku pada diri kita. Dengan demikian, diri kita yang jahir ini terbit dari bayang-bayang kita yang batin, dan adanya huruf yang bertuliskan Allah. Tapi jangan sampai Anda mengaku Tuhan, karena diri kita yang jahir ini hanyalah tulisan yang berlapaz Allah. Allah Ta'ala menciptakan tulisan tersebut agar kita mengenal diri kita yang jahir. Setelah kita mengetahui diri kita yang jahir, hendaklah kita mengetahui diri yang batin pula, agar kita dapat mengenal Tuhan melalui diri yang batin. Sebagaimana sebuah sabda yang sangat dikenal oleh para kaum sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara, wabillahi taufik wal hidayah, waridu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.